Salam sejahtera sahabat Katolik. Pada masa gereja perdana, semua dalam satu persekutuan dengan Petrus sebagai pemimpin tertinggi dari para rasul. Namun, dalam perkembangan gereja terjadi beberapa perpecahan, sehingga ada yang disebut gereja universal dan gereja partikular. Simak ulasan berikut, tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar terus memberikan informasi dalam dunia gereja Katolik dengan subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pertama-tama, mari kita mengenal dahulu apa itu gereja universal dan gereja partikular. Yang pertama ada gereja universal. Gereja universal yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu gereja Katolik. Gereja itu Katolik artinya universal karena Kristus hadir di dalamnya. Di mana terdapat Kristus, di sana jugalah gereja Katolik, menurut Santo Ignatius dari Antioquia, dan sekaligus pula merupakan persekutuan antara satu gereja Katolik Roma dengan 22 gereja Katolik Timur dan Paus sebagai pemimpinnya. Yang kedua ada gereja partikular. Gereja partikular adalah persekutuan umat beriman dalam kesatuan iman dan sakramen dengan uskup mereka yang ditabiskan dalam tradisi apostolik dan dalam persekutuan dengan gereja Roma. Selanjutnya, gereja Katolik adalah gereja yang Kristus dirikan sendiri ketika ia mengatakan dalam Matius bab 16 ayat 18 sampai dengan 19, "Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Dalam kata akan, kita tahu bahwa Kristus benar-benar akan mendirikan gerejanya, namun gereja pada saat itu masih belum muncul. Nah, kapan gereja yang Kristus dirikan sendiri itu muncul? Sahabat Katolik, gereja Katolik lahir karena adanya 7 sakramen, yang dimana 7 sakramen ini tercurah ketika lambung Yesus ditusuk oleh seorang prajurit yang bernama Santo Loginius. Ia disebut Santo karena setelah ia menyalibkan Yesus, di kemudian hari ia bertobat dan mati sebagai martir demi imannya kepada Yesus Kristus. Dan dari lambungnya keluarlah darah dan air yang melambangkan 7 sakramen. Lalu kapan gereja lahir? Gereja Katolik itu lahir pada hari raya Pentakosta. Lalu, setelah peristiwa Pentakosta, 12 rasul yang hatinya membara dengan terang kuat Roh Kudus yang berpencar ke seluruh negeri dengan mewartakan Injil keselamatan, dan para rasul tak ketinggalan pula untuk mendirikan gerejanya di sana. Pertama-tama, sang pangeran para rasul Santo Petrus mendirikan gereja Antioquia, lalu menyerahkannya kepada Santo Evodius, dan kemudian pergi ke Roma, mendirikan gereja Roma, dan menjadi uskup di sana hingga menjadi martir. Selanjutnya, Santo Bartolomeus dan Santo Yudas terus ke Armenia, Santo Thomas ke wilayah Kaldea yang sekarang Babilonia, lalu ke India, Santo Yohanes Rasul ke Efesus dan menjadi uskup di sana. Santo Andreas ke Asia Kecil dan Bizantium, dan Santo Markus ke Afrika, lalu mendirikan gereja Alexandria. Dan setelah didirikan gereja-gereja partikular ini, terjadilah apa yang disukai iblis, yaitu perpecahan. Seperti pasca konsili Kalsedon tahun 451 Masehi yang menghukum bidah monofitisme yang akhirnya membuat sejumlah gereja-gereja partikular Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan gerejanya terpecah belah seperti ini. Gereja Katolik selalu berusaha membawa pulang putra dan putri yang terpisah kembali ke pangkuannya. Seperti seorang ibu yang ingin memulangkan anaknya ketika anaknya pergi darinya. Dan usaha ini pun tidak sia-sia. Usaha ini benar-benar membuahkan hasil yang begitu memuaskan. Nah, gereja yang kembali ke pangkuan tahta suci ini disebut Gereja Katolik Timur.
Namun, tradisi antara Gereja Katolik Roma dengan Gereja Katolik Timur ini berbeda, tetapi setiap putra dan putri Gereja Katolik mengakui bahwa mereka memiliki iman dan ajaran moral yang sama. Setiap putra dan putri Gereja Katolik berada dalam satu kesatuan iman dan sakramental antara satu sama lainnya, yang tetap mengakui bahwa Pauslah wakil Kristus di dunia ini dan sekaligus suksesor apostolik dari Santo Petrus, Sang Pangeran pada Rasul. Jadi kesimpulannya, Gereja Universal adalah Gereja Katolik Roma, yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Sedangkan gereja partikular adalah gereja yang didirikan oleh para rasul, yaitu gereja ortodoks. Sahabat Katolik, yang terpenting adalah kita sama-sama mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.